Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah, mathalan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatas sahihah, hatta nastati'a an najtajmi'a fi hadzal makanil mubarak. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bi khair. Al-mukarram thumma al-muhtaram Ustadzuna wa Syekhuna Ustadz Ghafardi SAG MPDI, mata'ahu bisihati wassalamah. Para asatiz wal asatizah, talab wa talibat, kullu hadirina yarhamukumullah. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj kapan saja kita peringati, walaupun sudah masuk Sya'ban, tak ada masalahnya. Yang penting Allah suruh dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 10, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan kepada mereka tentang hari-hari Allah. Allah punya hari bersejarah dalam Islam, itu tak boleh kita lupakan. Maka Pak Kepala kita tadi memang betul-betul mengamalkan ayat wa dzakirhum bi ayyamillah. Allah punya hari bersejarah. Boleh kita runut hari-hari bersejarah itu. Pertama, ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Allah selamatkan di Laut Merah. Itu perlu kita ingat. Dalam Quran diabadikan. Nabi Yunus dalam perut ikan, Allah selamatkan Nabi Yunus dalam perut ikan. Dalam satu riwayat ada mengatakan 4 bulan, ada mengatakan 40 hari. Kisah itu ada dalam Quran. Nabi Nuh Allah selamatkan dari badai taufannya. Nabi Nuh membuat kapal besar di atas gunung. Takkan mungkin air sampai ke sana. Kenapa? Di atas gunung. Jangankan umat Nabi Nuh, istri dan anaknya pun tak patuh kepada Nabi Nuh. Tapi ternyata man amina bi farakib safinati. Kata Nabi Nuh, siapa yang percaya denganku, naik sampanku, naik kapalku. Kemudian Allah tenggelamkan waktu itu negerinya. Selamatlah Nabi Nuh daripada taufan. Perlu kita ingat, itu yang dimaksud dalam ayat wa dzakirhum bi ayyamillah. Nabi Yusuf daripada diselamatkan daripada penjara, keluar daripada penjara, fitnah. Nabi Ibrahim, kobaran apinya dan lain sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya hari yang Allah khususkan untuk Nabi Muhammad. Itulah diantaranya kisah Isra wal Mi'raj. Perlu kita ingat, perlu. Ayat Allah sudah menyeru wa dzakirhum bi ayyamillah. Nah, maka kisah Isra Mi'raj ini perlu kita hidupkan. Kenapa? Karena ada orang hari ini meniru cara gaya pola pikirnya Mu'tazilah. Orang liberal, orang ateisme, ini cara pikirannya seperti Mu'tazilah. Apa? Dia coba peristiwa Isra Mi'raj ini di akalnya. Ternyata tak masuk akal, sehingga mereka simpulkan Nabi Isra Mi'raj cuman dengan ruh tanpa pakai jasad. Maka ini sebenarnya fardu ain kita memperingati Isra Mi'raj ini, bukan sunnah lagi. Karena menyelamatkan akidah anak-anak kita apalagi.
Kita coba memulai dari ayat. Di ayat Allah sudah katakan kalimat subhanah. Apa arti subhanah? Maha suci Allah. Apa maksud suci? Allah tu bersih daripada bentuk manusia. Allah tu suci daripada sifatnya manusia. Jadi jangan kita sebut Allah tu duduk seperti duduk kita di atas kursi. Jangan nanti dikira Allah itu bertangan seperti tangannya manusia. Tak pun seperti tangan manusia, mengatakan dengan tangan itu saja dah bermasalah. Maka kalimat subhanah, maha suci Allah. Karena banyak peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang tidak masuk akal tapi wajib diimani. Tak masuk akal tapi wajib diimani. Itulah peristiwa Isra Mi'raj. Hari ini banyak orang beragama dengan akal, tidak dengan iman. Rusak agama kalau kita beragama dengan akal, tidak dengan iman. Nah, peristiwa Isra Mi'raj Allah mulai dengan kalimat subhanah, maha suci Allah. Allah sudah tahu nanti bakal ada orang yang menjadikan dalil Isra Mi'raj menunjukkan Allah di langit. Padahal bukan. Wujuduhu bila makanin. Allah itu ada, tidak berhajat kepada tempat. Ini perlu dipegang erat-erat nih. Ini akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Allah ada, tak berhajat kepada tempat. Dalil Isra dan Mi'raj tidak boleh dijadikan dalil Allah di atas langit. Maka Allah pakai dengan kalimat subhanah, maha suci Allah. Allah jangan sebut bertempat di langit. Kalau Allah bertempat di langit, sebelum adanya langit di mana Allah? Kan bahaya. Yang menciptakan langit siapa? Allah. Kira-kira sebelum langit diciptakan Allah, Allah ada di mana? Maka bahaya. Dalam akidah kita Abi Hasan Asy'ari, Abi Mansur Al-Maturidi, akidah ahlu sunnah wal jamaah, wujuduhu bila makanin. Allah ada, tidak berhajat kepada tempat. Kalau kita sebut Allah di atas langit, orang yang berada di gedung yang paling tinggi berarti orang yang paling dekat dengan Allah. Bagaimana kira-kira orang yang sujud? Bagaimana kira-kira orang yang salat? Padahal dalam hadis qudsi disebutkan hamba dekat denganku dan aku dan dia dalam keadaan sujud. Ketika sujud tu seorang hamba dekat dengan Allah, berarti Allah di bawah. Nah, Allah yang di langit tadi siapa? Kan kacau jadinya. Maka antum, ini akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Wujuduhu bila makanin. Allah tidak berhajat kepada tempat. Jangan disebut Allah di langit pula. Dia ada pula lantang dia mengatakan Allah di langit katanya. Kan bahaya. Oh, memang ada dalam ayat wa huwa fis sama, Allah di langit. Bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum? Dianya Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Bagaimana pula dengan ayat ketika Nabi Musa, Nabi Isa disuruh oleh Allah menjumpai Allah di Bukit Tursina? Berarti Allah di Bukit Tursina? Kalau Allah di Bukit Tursina, terus Allah yang di langit tadi siapa? Banyak Allah. Itulah dur tasalsul. Kalau kami ngaji tauhid dulu, kita senior kita Pak Kapardi ini senior kita dulu. Ada kitab namanya Aqidatul Awam. Ada juga nama kitab Fathul Majid dari Imam An-Nawawi Al-Bantani. Paling tinggi kami kelas 7 ngaji Dasuki Umul Barahin. Itu sudah tingkat atas kajian itu. Takkan ada, takkan masuk kepada akal jika dur dan tasalsul. Bukan saja kepada akal, susah juga iman kita yang mengucapkan seperti itu. Maka Allah mulai kalimat subhanah, maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba yang suci. Nabi Muhammad itu hamba yang suci. Maka kalimat dipakai 'abdihi, bukan Muhammad. Bisa saja Allah dalam Quran memakai kalimat Muhammad. Subhanalladzi asra bi Muhammadin lailam minat, bisa saja. Tapi Allah memakai kalimat 'abdihi.
Siapa abdihi? Ai abdi subhanah, hamba yang suci. Makanya Nabi Muhammad sebelum diberangkatkan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dibelah dada, dibersihkan lagi dada Rasulullah. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari disebutkan. Maka kata Imam Bajuri dalam Fathul Bari, kata Imam Ibnu Hajar, dua terjadi bedah pada jantung, pada hati, pada dada Rasulullah. Satu ketika Nabi di dalam asuhan Halimah Sa'diyah, yang kedua ketika Nabi berangkat Isra Mi'raj. Disucikan hati Nabi, dibersihkan hati Nabi, dibuang dengan apa? Dibersihkan hati Nabi dengan air yang paling mulia di dunia. Air yang paling mulia di dunia dua saja. Mana air itu? Dalam kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja'. Yang bisa bahasa Arab boleh baca kitab namanya Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja'. Kami dulu kelas 1 di pesantren ngaji Matan Abi Suja' kan, tapi kemudian ada syarahnya, ada Fathul Qarib, kemudian ada Tausyikh, itu hasyiahnya. Tapi ada yang ditulis oleh ulama Al-Azhar, bagus sekali kitab itu. Beliau masih hidup dan pernah kita datangkan ke Riau. Namanya Syekh Dr. Hisham Kamil. Judul kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja'. Dua air yang paling mulia di dunia. Satu namanya air Zam-Zam. Zam-Zam itu tak ada tandingannya itu. Itu paling mulia di dunia, namanya Zam-Zam. Saking mulianya Zam-Zam itu Nabi katakan dalam hadis sahih Muslim, Zam-Zamu liman syuribalah. Zam-Zam itu bagi orang yang meminumnya. Jadi Zam-Zam itu kita minum, kita punya hajat. Apa hajat kita? Minum Zam-Zam, Allah kabulkan. Yang belum dapat jodoh, minum Zam-Zam, Allah kabulkan jodohnya. Tapi nanti setelah kuliah, jangan sekarang. Baca Zam-Zam. Ini kan ada orang yang kadang di daerah kita itu yang susah dapat jodoh. Kadang dia mau ke orang, orang pula tak mau ke dia. Kadang orang mau ke dia, dia pula tak mau ke orang. Kalau penyakit itu nama kampung, dia bahasa di kampung kami penyakit pelalau namanya. Ya, pelalau namanya. Kalau bahasa Indonesia apa Ustaz? Pelela. Apa ya? Tapi kamu ji itulah. Orang dia kayaknya tak dia orang. Beko orang pula dia kayaknya dia mau ke orang, orang pula tak mau ke dia. Nah, kalau antum ada nanti dapat penyakit seperti itu, tawassul kepada Allah dengan Zam-Zam. Dalil hadis dalam Sahih Muslim. Ya Allah, ini Zam-Zam nih. Minta kepada Allah, ya Allah, dengan Zam-Zam ni Allah kabulkan ya Allah. Yang belum punya keturunan, coba ruqyah dengan Zam-Zam. Nabi katakan hadis, Zam-Zamu liman syuribalah. Yang susah mendapatkan ilmu, yang mudah hilangnya, cepat dapatnya tapi cepat pula hilangnya, minum Zam-Zam, minta kepada Allah. Nabi katakan al-Zam-Zamu liman syuribalah. Itu hebatnya Zam-Zam. Saking hebatnya Zam-Zam ni lagi, Nabi katakan dalam hadis Jami'us Saghir bi ahaditsun masyhurun nadhir. Imam Suyuti menukilkan hadis Baghnil Mumtila. Kata Nabi SAW, perut yang tidak mampu menerima Zam-Zam maka terindikasi terdapat penyakit nifak. Nifak munafik, Pak. Munafik. Minum Zam-Zam seteguk dua teguk, agak lain rasa perut kita, agak berubah rasanya, atau agak goyang rasanya, agak oyong gitu, berarti itu tanda ada penyakit munafik gitu. Jadi tak usah kita mudah menunjuk orang munafik. Antum hati-hati. Si fulan munafik, si fulan munafik. Tunggu dulu, minum Zam-Zam dulu. Coba minum Zam-Zam, minum seteguk dua teguk, agak lain rasanya, diam aja lah, jangan sampai pula kurang. Kalau kita ceritakan pula ke orang, sama kita menceritakan munafik dan rupanya ada kisah, Pak. Tapi payah pula kita nak menceritakannya. Ya, kokoh pejabat lah, berangkat umroh sekeluarga sampai Madinah, jamak qasar di Masjid Nabawi, taruh tas di hotel. Sampai Madinah, minum kan Masjid Nabawi, minum apa tadi, minum Zam-Zam, ajak jemaah minum Zam-Zam. Setelah minum Zam-Zam itu, Pak, sekeluarga tu mencret, Pak. Orang tak ada mencret, dia aja mencret. Tapi yang tak enak nih, apa tanya bapak tu saya, Ustaz, air Zam-Zam ni steril tak katanya? Zam-Zam pula tak steril katanya.
Zam-zam ini steril enggak katanya. Apa masalah Pak? Padahal sama makanan kita dari Indonesia sampai bandara, sampai pula kita ke sini balik katanya. Kemarin itu tak ada makan yang lain. Orang tak ada menceret. Kami sakit perut siap minum zam-zam nih. Kata saya, kalau zam-zam SOP-nya internasional tuh Pak. Mana bisa dibuka atas itu tuh Pak. Steril zam-zam itu tuh Pak. Kenapa Pak? Kata saya, menceret sekeluarga. Anak, istri, inyo. Coba apalah cara nak menyampaikan ke Pak. Tak mungkin pula kita sampaikan Pak. Pak, apa munafik Pak katanya. Tak mungkin kan, itu tokoh masalahnya. Tokoh pejabat ni. Apalah cara. Bismillah. Yalah Pak, mudah-mudahan cepat sembuh Pak. Itu aja kata kita lah. Padahal dalam hati munafik orang gak nyawa. Dalam hati cuma macam mana? Tahan. Pak ni harus tahu. Jangan dia katakan, jangan suuzon dia nanti kepada zam-zam. Zam-zam itu air mulia. Jangan dia salah sangka pula dia dengan zam-zam. Walhasil hari kedua, hari ketiga kan kita ziarah Madinah. Ziarah Madinah, ketika itulah saya sampaikan. Ada dalam kitab hadis tu, Ustaz tengok ada bab fadli zam-zam, bab keutamaan zam-zam. Memang hadis tentang keutamaan zam-zam semua. Saya bacakan satu persatu hadis tu. Paslah ketika di hadis batnil mumtilah tadi. Perut zam-zam tidak akan mau pada perut orang yang munafik. Dalam arti kata, ketika orang minum zam-zam itu perutnya sakit atau ada bermasalah pada badannya, maka terindikasi orang itu ternyakit munafik. Jadi ketika di bis, untung ceramahnya di bis, akhirnya bapak tu nampak nama sekeluarga mau itu aja lagi. Malu. Jadi solusinya macam mana? Minum terus. Minum, muntah sampai muntah pun tak apa-apa. Minum terus. Itulah kehebatan zam-zam. Makanya air yang paling mulia itu dunia pertama kali itu zam-zam. Kalau di akhirat air yang paling mulia apa? Telaga Kausar Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah izinkan kita minum telaga Kausar Nabi. Amin. Air yang kedua yang mulia kata Al-Imam Al-Hisham Kamil dalam kitab Al-Imta', al-ma'ul ladzi yanba'uhu min asabi'ihi syarif, air yang keluar dari sela-sela anak jari Rasulullah. Hadis dalam Nuzhatul Majalis fi Nakhaif Nafais, Imam Abdurrahman As-Saifuri menukilkan hadis. Ada di dalam ketika perang musim panas, perang musim hangat, air habis. Ya, di daerah Arab Saudi mana seperti kita, sungai di kita besar-besar, ada sungai Rokan, sungai Kampar, sungai Siak, sungai Indragiri. Di Arab mana ada? Tidak ada. Sumur pun payah. Datang sahabat ke Rasulullah dan Nabi sedang dalam keadaan berperang juga. Ya Rasulullah, al-ma'u qadin. Air habis ya Rasulullah. Untuk diminum tak ada ya Rasulullah. Sahabat berperang. Jadi kata Nabi, di mana letak bejana yang besar itu? Aina ina'uha. Drum di mana? Dibawa sahabat, dibawa Nabi oleh sahabat. Wa wada'a yadah. Diletakkan oleh Nabi tangannya, fanfajarat alaihal ma, keluar air dari sela-sela anak jari Rasulullah. Dalam riwayat yang minum air itu lebih daripada 400 orang. Wa man syariba minhu la zam'u abada, yang minum air itu tak pernah haus selama-lamanya. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi SAW. Kita air apa yang keluar di gitu yang bisa diminum? Nah, awak kalau nak jeli basi keringat itu keluar, maka takkan ada tandingannya dengan Rasulullah SAW. Balik kita, abdihi, hamba yang suci. Apalagi menandakan Nabi Muhammad hamba yang suci. Inda wiladatihi yakhtatinuna bih. Nabi Muhammad ketika lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Ada dalam Mawahib Laduniyah Syarah Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi, di sana disebutkan Nabi Muhammad sudah dikhitan ketika lahir. Nabi ketika lahir Pak sudah dikhitan. Jadi tak ada lagi Nabi itu membawa najis. Nah, kita hari ini macam mana? Ada yang lahir sudah dalam keadaan dikhitan? Tidak ada. Kita Nabi Muhammad SAW ketika lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Dalam arti kata Nabi ketika lahir sudah suci. Maka itu kalimat abdihi, memang hamba yang suci. Tak ada lagi kotoran di Rasulullah. Kita ketika lahir seluruhnya, apalagi laki-laki ini, kita bawa najis. Di mana najisnya? Di kuluf. Kan begitu dalam kitab fikih. Kuluf, kulfun, disitulah, di kulit itulah menempelnya najis. Maka kita wajib membuangnya.
Maka itulah salah satu dia sunat tapi hukumnya wajib. Khitan itulah dia. Jadi kalau ada teka-teki apa dia perkara sunat tapi wajib, khitan itulah dia. Dia sunat tapi wajib. Dibuang ujungnya. Kan yang dibuang kan ujung kulit itu kuluf. Bukan isinya. Isinya jangan buang boleh lepak. Itu masa dopan awak tu. Yang dibuang tu kulitnya kuluf. Nah kita memang terlambat. Kita Rusia kelas 4 SD, 5 SD baru dikhitan. Orang Arab enggak, orang Arab ketika lahir dikhitan. Bagusnya menurut tabib orang kesehatan memang ketika kecil. Kenapa? Pertama, dia kecil. Kedua, darahnya sedikit. Ketiga, yang dibuang pun sedikit. Keempat, sehatnya cepat, Pak. Dapat sehat cepat karena anak masih di bedung. Tangan pun belum sampai ke situ. Kalau sampai kelas 5 SD, berkutai-kutai, Pak. Mungkin lambek sehatnya. Iya kan? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi abdihi, hamba yang suci. Memang suci Rasulullah. Ketika lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Maka Allah Ta'ala pakai ibarah dalam ayat abdihi, bukan Muhammadin. Nah, Nabi Muhammad suci. Mitos orang kita, mitosnya itu ya, kalau anak terlampau kecil disunat, tonceknya kan dia. Apa toncek itu bahasa Indonesia? Teroncat. Stunting. Tapi stunting itu ke badan masalahnya. Ikut badannya godang tapi ini pendek. Tidak stunting itu apa namanya? Cebol gitulah. Itu mitos. Mitos. Orang Arab bukti dari kecil dia berkhitan tapi badannya besar-besar. Makanan lah. Orang makan daging, makannya apa, telur, kalau makan ya, kantri, tarasi, kerupuk itu benar ke bawah. Jadi balik kita abdihi, hamba yang suci. Baik, kita suci dari khitan Nabi. Nabi suci dari apa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba yang suci. Ketika lahir sudah dalam keadaan dikhitan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dicuci. Makanya perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan suci. Kalau memang Isra Mi'raj untuk salat, berarti wajib bersuci sebelum salat. Ke situ kaitannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba yang suci pada malam yang suci, pada dari tempat yang suci. Malam disebut lebih suci daripada siang, Pak. Kenapa malam itu lebih suci? Fadilah ibadah pahala di malam hari itu jauh berbeda dengan pahala ibadah di siang hari. Salat Isya berbeda pahala dengan salat zuhur dan asar, maghrib. Salat subuh berbeda pahala zuhur, asar, maghrib dan isya. Kenapa? Fil lail, fi zulm, pada waktu gelap, pada waktu malam. Minal masjidil haram, dari tempat yang suci. Mana tempat yang suci? Masjidil Haram. Masjidil Haram tempat suci. Maka orang tua kita dulu kalau berangkat ke Mekah, berangkat haji, berangkat umrah, itu jarang dibunyikan haji dan umrahnya. Tapi yang dibunyikan ke tanah suci. Saya masih ingat kecil-kecil dulu, orang tua kita ngajak lah ke rumah si Anu kita, kata dia. Si Anu tu minggu depan berangkat ke tanah suci. Tak ada disawik haji umrah. Begitu juga orang yang berangkat. Bapak Ibu, insya-Allah minggu depan kami sekeluarga akan berangkat ke tanah suci. Begitu dia kalimat. Lah kini kau aja orang, Bapak Ibu, kami insya-Allah sekeluarga besok berangkat umrah. Umrah kami 12 hari. Kami umrah berjalan dari Indonesia ini nanti turun di Jeddah. Umrahnya tak terhitung tak berapa kali supaya disabit. Masya-Allah, masya-Allah. Dulu ke tanah suci. Kenapa dia bernama tanah suci? Allah sendiri katakan dalam Quran, innal musyrikati najas. Orang kafir tak boleh masuk tanah haram. Kenapa? Karena bernajis. Jelas konteks ayat. Makanya ketika kita turun di Jeddah mau ke Mekah, ada tulisan besar gitu. Ada tulisan besar. Tulisan itu bidayatil haram
mamnu' li ghairi muslimin. Permulaan tanah haram dilarang masuk bagi orang non muslim. Kenapa? Karena tanah tadi tanah suci. Nah, berangkat perjalanan suci, hamba yang suci, Allah Maha Suci, hamba suci, perjalanan suci ilal Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah bebaskan Palestina daripada Yahuda wan Nasara. Amin. Allah jaga Masjidil Aqsa. Amin. Dari Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, Palestina. Masjidil Aqsa. Jauh jaraknya. Makanya perjalanan Isra Mi'raj ini perjalanan iman, bukan perjalanan akal. Tak masuk akal, tapi wajib diimani. Nabi SAW berangkat terus sampai ke langit. Langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Cek dalam hadis Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada. Fiha sama fihal bab. Setiap langit itu rupanya ada pintu. Orang ada sampai ke bulan, planet, tapi belum ada yang mencatat orang sampai ke langit. Tak tahu apakah benda-benda di dalam langit atau di luar langit, wallahu a'lam. Kalau dia di dalam langit, berarti dia sudah masuk pintu. Kata Nabi, setiap langit itu ada pintu. Nabi Adam pintu pertama, langit kedua Nabi Idris, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Harun, langit ke-5 Nabi Zakaria Yahya, langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai langit ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha, ke Mustawa, sampai Raf-Raf. Nah, Nabi Muhammad dapat perintah salat 50 waktu. Berjumpa Nabi dengan Allah. Ini pertanyaan, ini agak mendalam ini. Kenapa mesti Nabi ke atas? Langit itu qiblatud doa. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan langit kiblatnya doa. Makanya kita kalau berdoa beginikan tangan menghadap ke langit. Begini dia doa. Karena langit kiblatnya doa. Sebagaimana kita menghadap ke arah Ka'bah karena Ka'bah kiblatnya salat. Apakah Allah di Ka'bah? Nah, bahaya nanti. Karena dia kiblat tempat yang tinggi untuk bermunajat, Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad berada di sisi maqamul ula. Mana maqamul ula? Sisi yang tinggi, itulah langit. Munajat, maqamil munajat. 50 waktu. Turun balik kata Nabi Ibrahim, kam wajadta, engkau berapa dapat? Khamsuna awqatin, 50 waktu. Kata Nabi Ibrahim, takkan mungkin umat engkau mendapatkannya ya Muhammad. Baliklah. Takkan mungkin ya Muhammad. 50 waktu. Buka dalam kitab Qasasul Anbiya Imam Ibn Kathir. Kalau ada maktabah pustaka kita, catat yang saya sampaikan tadi. Ingin menengok kepastiannya, lihat. Ini live streaming ada, putar nanti lagi. Dalam kitab Qasasul Anbiya Imam Ibn Kathir, tingginya umat Nabi dulu itu, zaman Nabi Ibrahim, itu tingginya arba'una zira'an, 40 hasta. Hasta kalau dalam fikih ini ukurannya 2 hasta 1 meter. Berarti tingginya umat Nabi Ibrahim itu sekitar 20 meter. Tinggi pak. Kalau kita semekot lebih segetek. Kalau itu 20 meter. Tak mampu mengerjakan salat 50 waktu. Baliklah. Munajat balik, munajat. Itulah dia sampai 5 waktu sehari semalam. Nah, panjang kisah Isra Mi'raj ni, panjang sekali kisahnya. Sampai dalam semua ulama-ulama kita banyak menulis kitab tentang Isra wal Mi'raj menurut riwayat hadis-hadis yang sahih juga. Kemudian turun, ada yang ke surga Nabi, ada dalam kisah ke neraka, kita singkatkan sampai Nabi turun ke dunia. Nabi sampaikan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi kata Abu Jahal, ya Muhammad, cukuplah engkau dusta. Karena dustamu yang lalu belum bisa kami meyakinkan. Duto yang potong aja belum bisa kami yakin. Tambah pula dutong gini le Muhammad. Allah tu cukuplah katanya. Karena kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tak yakin? Karena dengan akal.
Tak mungkin Makkah, Palestina ke langit cuman dalam waktu 2 jam kurang, Pak. Tak kan mungkin. Tapi baginda Nabi SAW mungkin, karena yang memperjalankan Allah. Makanya beriman, beragama jangan dengan akal, tapi dengan iman. Kalau dengan akal rusak. Contoh saja dengan akal. Kita berwudu. Setelah berwudu masuk masjid, mau takbiratul ihram, Allahu Akbar, terkentut kita. Keluar angin di belakang. Pergi kita lagi ke tempat wudu. Yang kita basuh wajah atau belakang nih dulu? Hah? Tetap wajah yang kita basuh. Padahal yang mengeluarkan angin belakang nih. Jadi kalau bisa protes mungkuk ke protes mungkin kayak ku gegerai ku mungkut masah dah angin. Itu tak masuk akal, tapi wajib kita imani karena memang ayat mengatakan iza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Maka beragama dengan iman. Dengan Abu Jahal dengan akal, tak masuk akal, tak percaya dia Nabi itu Isra Mi'raj. Tapi ketika Nabi sampaikan kepada Abu Bakar, apa jawaban Abu Bakar? Sadaqna wa amanna. Kami yakin dan kami mentaatinya ya Rasulullah. Kami percaya dan kami mentaatinya ya Rasulullah. Maka itulah Siddiq, tak berubah sedikit pun Abu Bakar As-Siddiq. Maka oleh karena itu turun ke dunia, turun Nabi jumpa Abu Bakar, jumpa dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah ketika itu pula lah mulai dengan adanya syariat salat. Jadi intinya pertama, Nabi berangkat Isra Mi'raj itu atas perjalanan yang dijalankan oleh Allah. Kedua, Allah Maha Suci dari sifat-sifat yang tidak bisa dimungkinkan terhadap Allah. Maksudnya tidak makhluk. Nabi Muhammad pun suci. Sebelum kita salat, ruh kita di mana-mana. Apalagi kalau orang yang punya kebun sawit pas jadwal panen dulu tuh deh. Itu jasadnya jadi masjid, ruhnya tuh lama di kebun tuh mungkin ruhnya daripada di masjid tadi lagi. Nah maka oleh karena itu ingin menghasilkan seperti salatul mi'rajul mu'min yang disebut oleh Rasulullah, maka tirulah Rasulullah ruh dan jasad dalam melaksanakan Isra Mi'raj. Kita pun ruh dan jasad melaksanakan salat. Nah itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan lebih cinta lagi kita kepada Rasulullah, lebih kita mentakzimkan Allah juga dengan Rasulnya, dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa ini. Mudah-mudahan menambah keimanan kita, menjadikan kita seorang muslim muttaqin insyaallah. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya 'alima sirrin minna la tahtiki sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa qul lana haitsu kunna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.